Kemudian kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kalian berzikir kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga Anda. Apa yang aku perintahkan, kamu lakukan, aku akan memberikan apa yang kalian inginkan dalam hadits qudsi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukurlah kalian kepadaku, washkuruli, bukan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Bahkan dalam musibah dengan nikmat pun sama. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah saat mendapatkan nikmat. Musibah, inna lillah. Itulah hebatnya orang beriman. Jangan pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kita merasa Allah sedang memuliakan kita. Namun saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesulitan, kita menganggap Allah sedang menghinakan kita. Tidak. Ada sahabat yang diuji dengan mudahnya mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, tidak menyebabkan dia kufur nikmat. Berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang diuji dengan harta, kesulitan mendapatkan harta, tapi dia ridha, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, bisa berbagai bahasa, baik itu manusia ataupun hewan, pasukannya dari manusia, dari binatang, dari jin. Ini semua adalah karunia. Hadza min fadli rabbi. Apakah aku termasuk yang bersyukur ataupun yang kufur? Na'udzubillah min dzalik. Dan dia termasuk orang yang bersyukur. Dan para nabi, para rasul, para sahabat yang mulia, para salafus saleh senantiasa bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun. Jangan kamu mengingkari nikmatku. Bagaimana cara mengingkari nikmat? Yaitu pada saat orang wafat nanti akan ditanya oleh dia, apa, bagaimana, dan sebagainya. Dari mana harta yang engkau dapatkan? Lalu apa yang Anda gunakan dari harta yang engkau dapatkan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari harta yang halal, alhamdulillah. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk maksiat, dosa, atau ketaatan kepada Allah. Tandanya berkah itu hartanya. Syukurnya dia kepada Allah. Mendapatkan harta yang halal, dikeluarkan untuk yang halal. Berarti hartanya berkah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman khusus bagi orang yang taat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Yang halalnya udah lewat. Orang beriman pasti nyari yang halal. Sebelum mabok dia baca basmalah. Kita temukan nggak? Nggak ada. Atau ngerokok, ta'awuz dulu, Al-Fatihah dulu. Nggak mungkin kita lihat. Kalau orang beriman mencari nafkah sesuatu yang halal, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, maka dimudahkan oleh Allah, dipenuhi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Begitu pula Luqman, bagaimana dia bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dalam surat Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi wa man
kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini anugerah kepada kita, keturunan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini harus kita perhatikan nih. Kita dulu nggak tahu apa-apa. Anak kita yang baru lahir juga nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dia memberi kamu pendengaran. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah pendengaran kita sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan penglihatan kita, maka gunakanlah mata kita kepada yang halal, jauhkan dari yang haram, tundukkan pandangan kita, kemaluan kita. Kemudian Allah memberikan hati kita, gunakan untuk keimanan kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.